wudu pakai air mineral barangkali gitu ya. Aqua tuh merek dagang. Pakai wudu air mineral tuh Aqua, Fit, apa aja mereknya dah. Le Mineral, Santri, apa aja mereknya. Wudu dengan air Aqua tuh bagaimana? Sahkah? Jadi kita harus pahami bahwa air yang sah buat wudu adalah air suci, mensucikan. Itu adalah berangkatnya dari situ. Air suci mensucikan. Ada air semacam aqua, air mineral. Ini bagaimana buat wudu? Ada orang mengata tidak boleh air aqua buat wudu. Ada yang mengata boleh, dan ini yang benar, yang mengata boleh. Kenapa ada orang mengata tidak boleh? Penyebabnya dia tidak atau belum bisa membedakan antara air khusus minum dengan air layak minum. Penyebab itu menyebabkan wudu tidak boleh. Air khusus minum, air layak minum. Aqua atau apapun mereknya, itu menurut saudara-saudara air khusus minum atau air layak minum. Layak minum. Apa layak minum? Boleh diminum tanpa dimasak, begitu maksudnya. Boleh diminum secara ilmiah kesehatan walaupun tidak dimasak, masih mentah tanpa dimasak mendidih boleh. Itulah disebut air mineral, air aqua. Ketika diartikan aqua air khusus minum, pasti konklusinya tidak boleh buat wudu karena khusus minum. Dan tidak ada kiai ataupun pabrik aquanya yang mengata air itu khusus buat minum. Begitu. Kalau khusus buat minum, saudara di tengah tol pengen kencing, cebok, monggo pakai air radiator. Hah? Gimana? Rontok. Maka Anda ceboknya pakai air apa? Aqua. Kalau buat wudu enggak boleh, buat cebok enggak boleh. Begitu. Dan tidak ada ulama mengata begitu. Aqua air layak minum. Maka untuk memberikan hukum itu harus menguasai vocabulary, kosakata. Begitu, vocab itu perlu. Sebab salah mengambil arti bahaya. Baca aja bakal bahaya. Penjahat, penjahit, itu bedanya haknya fathah sama kasroh. Salah baca penjahit dibaca penjahat, ini kemana-mana larinya. Itu baru bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Maka aqua itu air layak minum, bukan air khusus minum. Yang dimaksud air khusus minum dalam kitab-kitab ulama disebut musabbal lisyurbi, air yang disabilkan untuk minum. Artinya ada orang di depan rumahnya ada aqua, ini biar gampang,
aqua depan rumahnya, aqua galon itu sedekah, dibilang silahkan yang haus minum. Ini namanya air wakaf khusus untuk orang kehausan, musafir yang pengen silahkan. Itu kalau dipakai wudhu haram karena menyalahi peruntukan, tapi wudhunya sah. Haramnya karena menyalahi peruntukan, iya, itu mah khusus minum, artinya sedekah bagi orang adapun orang mau wudu jangan, maksudnya begitu. Itulah tuh yang dilarang, model begitu. Jadi wudu pakai aqua ya dia silahkan saja. Kalau dia wudu begitu. Bahkan kalau ketahuan pabriknya Danon begitu, pabriknya apalagi nyuruh mandi junub pakai aqua, itu bisa jadi model iklan dia. Begitu, girang lakunya banyak. Iya. Padahal air itu bukan khusus minum tapi layak minum. Tandanya bukan minum doang, cuci tangan kadang habis makan pakai aqua. Ada nggak yang nggak begitu tuh? Nggak boleh tuh begitu, kan nggak begitu. Jadi harus bisa membedakan mana khusus, mana layak. Dari sini bakal mengerti hukum itu. Perbedaan antara layak dan khusus adalah tabayunun. Perbedaannya jelas, tidak sama. Begitu. Dari sanalah kemudian harus bisa dimengerti. Kurang lebih demikian. Silakan. Kalau nanti ada orang bilang aqua nggak boleh, pastikan cebok juga kagak boleh. Kalau di tengah tol kemudian pengen pipis atau monggo pakai air radiator. Begitu. Tapi ulama tidak ada yang berkata begitu. Ulama layak minum, bukan khusus minum. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Nggak boleh. Airnya sedikit seperti ini, kita bisa nggak untuk biar sahur ini? Kalau ada airnya sedikit, bagaimana biar wudunya sah? Tentu kalau airnya dikit kita harus paham, berarti yang sunat-sunat jangan dipakai. Karena yang wajib tuh basuh wajah, basuh dua tangan, usap kepala, basuh dua kaki. Ini yang pokok. Kalau airnya dikit, kalau dikit jangan mengedepankan yang sunat. Sama, kita punya duit dikit, bini belum jajan, belum buat masak, beliin rokok, dosa. Begitu. Jadi kita harus mengerti skala prioritas. Kalau airnya dikit, pahami mana yang wajib supaya cukup. Begitu. Kalau kita kejar yang sunat kurang, nggak jadi wudunya. Makanya kalau air tuh dikit, dia harus pahami yang wajib-wajib agar supaya cukup. Caranya begitu. Kalau dikit begitu. Aqua bisa saja caranya bolongin pakai paku, pakai peniti. Tahu peniti? Begitu, bolongin kan biar cukup. Habis itu tutup dah, kan begitu, dikit-dikit cukup. Air seliter aja cukup. Bagaimana caranya? Masukin di kaleng kongguan, bolongin pakai paku dikit, wudu begitu. Jadi padasan ya. Kalau dikit itu begitu. Makanya masjid-masjid tuh yang modern pakai tombol kerannya otomatis biar enggak boros pakai air. Jadi udah dipakai mati dia.
Muflihun nanti dulu dah. Masalahnya bayar listrik aja masih nombok ini. Begitu. Kota Kamal Jumat jalannya udah kayak jalan tol Bintaro, Kunciran, cepet. Begitu. Nah, jadi ya pelan-pelan, kita pelan-pelan. Jadi intinya kalau air tuh dikit kita harus pahami mana yang wajib-wajib agar supaya cukup. Caranya begitu. Wallahu a'lam.